Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakih Ahmad Musyafa dengan NPM 120410-2013. Di sini saya akan memaparkan kisah Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu sang pembebas Yerusalem. Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi atau dikenal dengan Saladin, lahir pada 1138 sampai 4 Maret 1193, adalah seorang jenderal dan pejuang muslim dari Kurdi dari Tikrit yang sekarang daerah Irak. Ia dijuluki sebagai singa padang pasir, dikenal dengan keberanian dan sifat kesatriaannya dan pengampun di medan perang. Tidak hanya terkenal di kalangan muslim, melainkan terkenal juga di kalangan non-muslim. Pada tahun 1187, ia berhasil melakukan kota Yerusalem dan menjadi Raja Mesir pada 1176. Jatuhnya dinasti Fatimiyah. Sebelum datangnya keluarga Al-Ayyubi, Mesir merupakan daerah kekuasaan kerajaan Syiah, yaitu Daulah Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai digoncangkan pergolakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan, Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu Nurdin Mahmud, paman Salahuddin, melihat sebuah peluang untuk melakukan kerajaan Syiah ini. Berpandangan bahwa melakukan Daulah Fatimiyah ini adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib. Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya. Dia mengirimkan pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh untuk membantu keponakannya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sebagian pasukan salib yang berada di Mesir pun kocar-kacir, sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Salahuddin hanyalah orang-orang Fatimiyah saja. Daulah Fatimiyah pun hancur. Dan Mesir pun jatuh ke tangan kekuasaan Nuruddin. Dan juga Salahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir, 2 bulan kemudian Salahuddin diangkat menjadi wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Persiapan matang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Persiapan Salahuddin untuk mengepur pasukan salib di Yerusalem, Palestina benar-benar matang. Ia menggabungkan persiapan keimanan rohani ataupun disebut dengan non-materi, dan persiapan materi yang luar biasa, yaitu kekuatan militer yang sangat luar biasa. Persiapan keimanan ini ia bangun dengan membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari dada-dada kaum muslim, dengan membangun madrasah dan menyemarakan dakwah persatuan dan kesatuan umat, ditanamkan, dibangkitkan kesadaran mereka untuk menghadapi pasukan muslim. Dan kampanyenya ini, ia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dan dari persiapan ini, terbentuklah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang kokoh. Dan dari segi kekuatan militer, ia membangun markas militer, membangun benteng-benteng perbatasan, dan menambah jumlah pasukan, dan membangun rumah sakit. Sebelum benar-benar merebut Yerusalem, Salahuddin terlebih dahulu merebut kota-kota di sekitarnya seperti Jebail, Arch, Nazaret, Seporis, Tabor, Sebars, Nablus, Haifa, Arsuf. Pada Juli 1187, Salahuddin merebut sebagian besar kerajaan Yerusalem. Pada 4 Juli 1187, di pertempuran Hattin yang menghadapi pasukan gabungan Gai di Lusignan, Permaisuri Raja Yerusalem, dan Raymond III dari Tripoli. Salahuddin dan pasukannya menghadapi pasukan salib di Hattin terlebih dahulu. Perang ini dinamakan Perang Hattin dikarenakan bertepatan dengan Bukit Hattin. Perang besar tersebut sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem. Pada perang tersebut, kaum muslim berkekuatan 63.000 pasukan yang terdiri atas ulama dan orang soleh. Mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan salib dan menawan 30 pasukan lainnya. Kerajaan Yerusalem yang semakin lemah karena permasalahan internal hampir dikalahkan dalam pertempuran Hattin pada tanggal 4 Juli 1187.
baik tokoh-tokoh kerajaan tersebut yang ditangkap termasuk Raja Gai. Dan selama musim panas, Saladin dengan cepat mengacaukan kerajaan tersebut. Pada pertengahan bulan September, Saladin merebut kota Akko, Nablus, Javon, Toron, Sidon, Betrut, Askelon, dan para pengungsi lari ke Tirus, yaitu salah satu kota yang dapat menahan gempuran Saladin. Pada hari Minggu, tanggal 20 September 1187, Saladin mencapai Yerusalem dengan banyak dan pasukannya, mendirikan kemah-kemah dan mulai perkampungan. Pada tanggal 21 September, Saladin mulai penyerangan dari arah sisi timur kota, dari arah utara dan barat laut tembok menyerang Yerusalem karena mendapatkan perlawanan yang sengit dan silaunya cahaya matahari dan yang mengganggu pasukan penyerang sehingga penyerangan harus ditunda. Dan pada malam harinya, ia memindahkan kemah pasukan-pasukannya ke arah sisi timur kota. Dan pada 29 September, pasukan Saladin berhasil merobohkan dinding benteng Yerusalem. Berakhirnya penyerangan ini dengan menyerahkan Yerusalem pada 2 Oktober 1187 setelah usianya 88 tahun dikuasai oleh pasukan salib. Tanggal itu juga merupakan makna simbolis khusus bagi Muslim karena bertepatan pada tanggal 27 Rajab, yaitu tanggal peringatan Isra dan Mi'raj. Kiprah Salahuddin dalam perang salib tersebut menancap pengaruh dan seiring dengan residu perang salib itu sendiri sehingga kini terus membayangi pola relasi antara Islam dan Barat pada umumnya. Salahuddin malah membebaskan sebagian besar orang-orang Nasrani yang ditawan tanpa dendam. Padahal pada tahun 1099, ketika pasukan salib datang dari Eropa merebut Yerusalem, 70.000 pasukan orang Muslim di kota tersebut dibantai dan sisa-sisanya dibakar, sehingga Yerusalem banjir darah pada tanggal itu, pada hari itu. Salahuddin berkata, aku akan mengantarkan tiap-tiap jiwa dari kalian dengan aman, yaitu anak-anak, wanita, orang tua, bahkan pasukan, ratu kalian dan aku akan mengembalikan raja kalian. Dan aku tidak akan menyakiti dari kalian pun satu orang pun. Aku bersumpah. Terus ada pertanyaan dari orang Kristen. Orang-orang Kristen membantai pasukan Muslim pada tahun 1099 ketika merebut kota ini. Terus Saladin menjawabnya dengan, aku bukan orang-orang pembantai, aku adalah Salahuddin, tegasnya. Dia mengulang nama katanya kembali. Islam bukanlah agama pendendam dan bahkan sangat mencegah seseorang untuk melakukan perkara yang tidak berperi kemanusiaan. Islam menyuruh umat Islam mendapati janjinya memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf dan melupakan kejaman musuh, dan meski sebelumnya mereka menindas kita. Mendengar jawaban itu, bergetar hati orang tua itu dan berkata, sungguh indah agama Tuhan. Maka pada akhir hayatku ini bagaimana agar aku memeluk agamamu? Salahuddin menjawab, ucapkan 2 kalimat syahadat. Atas semua kemuliaan itu, pengajar dari University of London dan penulis beberapa buku tentang perang salib, Jonathan Billes menyebutkan Salahuddin sebagai pahlawan utama bagi umat Islam. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Innallahu a'lam. Allahu a'lam bishawab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.